Ular, Pak. Ular? Di mana? Di sana. Dia masuk ke dalam kamar kita. Ibu di sini saja. Jangan kemana-mana ya. Janji ya, Bu. Jangan sekali-sekali meninggalkan tempat ini sebelum saya datang. Paham? Sekarang, Ibu duduk di sini saja. Berapa lama pun saya di kamar itu, jangan sekali-sekali meninggalkan tempat ini. Paham? Tapi Pak, ular itu sangat besar. Saya takut ular itu bisa mencelakakan Bapak. Lebih baik kita lapor saja pada orang kampung. Biar ular itu dibunuh. Hus! Ngaur kamu. Pokoknya ikuti perintah saya. Kalau ibu mau saya selamat, jangan susul saya ke kamar. Selamat datang, Ratu. Aku membawa hadiah untukmu. Karena kau adalah abdiku yang paling setia. Kau tidak pernah terlambat memberikan tumbal untukku. Dan kau juga selalu memenuhi semua keinginanku. Semua emas ini adalah milikmu. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Besok, pergilah kau ke Bukit Cadas untuk bertapa selama 3 hari. Tapi ingat, sebelum pergi, berikan sesajen untukku. 1 ekor ayam jantan hitam dan 1 ekor ayam jantan putih, serta bunga 7 rupa. Baik, baik, Nyi Ratu. Baik, akan saya siapkan. Sekarang, kemarilah. Aku merindukanmu. Tapi Nyi Ratu, istri saya. Lupakan dia. Bukankah kau berjanji akan selalu melayaniku kapanpun aku mau? Atau kau mau hidup melarat selamanya? Oh, tidak, tidak, tidak. Iya, baik, baik. Terima kasih, Nyi Ratu. Terima kasih. Sudah jam 10. Berarti sudah 3 jam Bapak dalam kamar itu. Tapi belum keluar juga ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Aku tunggu di gua jam 12 malam. Tumbal untukku harus sudah siap. Baik, Nyi. Baik. Pemuda itu sekarang pasti dalam perjalanan menuju gua. Saya sudah memberikan uang yang banyak tadi. Saya suruh mengantarkan sajen itu ke gua, Nyi. Sekarang aku akan pergi. Awasi istrimu supaya dia tidak melihat kepergianku. Iya, baik, baik.
Ularnya ketemu? Tidak ada ular, Bu. Tidak ada apa-apa di sini. Masa sih? Lihat aja sendiri, Bu. Tidak ada apa-apa kan? Tapi kenapa jendela itu terbuka lebar? Bu. Bapak yang buka. Maksudnya kalau ular itu ada, Bapak bisa menghalaunya keluar. Bapak sudah cari sampai ke sudut-sudut ruangan. Lemari Bapak bongkar, ularnya tidak ada. Betul? Iya, betul. Sudahlah, Bu, tidak usah dipikirkan. Kelihatannya Ibu capek sekali. Koin emas siapa itu, Pak? Ini emas kita, Bu. Rasanya kita tidak pernah punya koin emas sebanyak itu. Sudahlah, Bu. Yang penting sekarang ini hidup kita berkecukupan. Mas tadi ini Bapak keluarkan. Takut-takut kalau ular itu masuk ke dalam laci. Cukup, Bu. Tidak perlu dibahas. Tidur ya. Pak. Bapak tidak tidur? Tidur, tapi di kamar sebelah. Pak, semenjak hidup kita berubah, kenapa Bapak tidak mau tidur lagi dengan saya? Bapak kenapa tidak mau tidur lagi dengan saya? Di mana letak guanya ya? Pasti ini guanya. Masuklah. Ayo masuk. Jangan takut.
Kita harus cari lagi nih bang. Saya masih kurang banyak nih bang. Banyak durinya, payah nih. Bisa saya ntar pulang ambil rumah saya kalau kurang kayunya nih. Hah? Bang, ada mayat bang. Mana? Itu tuh. Mayat siapa ya? Ayo kita lihat yuk. Kayaknya aku kenal nih. Siapa? Si Aap, anaknya Bapak Erwin. Oh, Di sana ya. Udah nanti ke hari ini. Iya ya. Kenapa ya dia? Matinya nih. Bang, kita lapor ke RT yuk. Yuk. Kita bawa yuk. Enggak, saya nggak berani. Ke RT aja yuk. Saya takut ke Pak RT yuk. Udah sekalian ke rumah Pak RT yuk. Ayo. Pak, mau kemana lagi, Pak? Bapak mau ke kota, Bu. Berapa lama? Ya, paling cepat 3 hari. Kenapa harus menginap? Bukan banyak yang harus Bapak urus. Sudah ya, Bapak tinggal dulu. Pak! Pak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Narti, mau ikut nyelawat enggak? Nyelawat? Siapa yang meninggal, Bu? Itu loh Bu, anaknya Bu Darmi. Tadi pagi mayatnya ditemukan orang di tepi hutan. Keadaannya persis seperti 3 mayat yang lalu. Tapi apa sudah dilaporkan ke polisi? Sudah Bu, cuman polisi belum bisa menemukan pembunuhnya. Katanya kematiannya sebab kehabisan darah dan cairan di seluruh tubuh. Udah ya Bu. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti saya menyusul ya, Bu ya. Saya datang nih. Ini sajen yang Nyi Ratu minta. Aku terima sajenmu, Garnadi. Sekarang pergilah ke tempat yang terpencil yang jauh dari keramaian. Lakukanlah tapa di sana. Dan ingat, apapun yang terjadi tapamu harus selesai. Karena jika tidak, semua harta kekayaan yang telah kuberikan padamu akan berubah menjadi ular-ular kecil yang akan memangsa seluruh keluargamu. Baik, Nyi Ratu.
Halo, Toro. Ini Ibu, Nak. Ada yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Iya, ini sangat penting. Iya, Ibu mau ke sana ya? Ibu ke sana ya? Sekarang ya? Iya. Ibu ada-ada saja. Bapak keluar kota kan sudah biasa, Bu. Kenapa harus takut tinggal di rumah? Itu kan rumah kita. Apalagi sekarang rumah kita sudah mewah. Entahlah. Ada yang tidak beres pada bapakmu. Sepertinya bapakmu menyimpan suatu rahasia. Rahasia apa, Bu? Ibu khawatir melihat sikap bapak kamu akhir-akhir ini. Semenjak hidup kita berubah, bapak kamu sering sekali mengurung dirinya di kamar sebelah. Mungkin Bapak sedang mengalami kesulitan, Bu. Akhir-akhir ini kan usahanya maju pesat. Kebun kita semakin luas, dan Bapak mengelolanya cuma sendiri. Pasti Bapak mengalami kesulitan menghadapi usahanya yang semakin maju pesat ini, Bu. Ibu rasa bukan masalah usahanya. Menurut penglihatan Ibu, hasil dari kebun-kebun kita dan toko-toko kita masih biasa-biasa saja. Tapi yang membuat Ibu heran adalah harta bapak kamu bertambah banyak. Dari uang, perhiasan, lalu harta yang lainnya yang ditaruh di lemari besi itu rasanya tidak mungkin habis untuk 7 turunan. Dan menurut pemikiran Ibu, itu tidak mungkin bapak kamu dapat dari hasil kebun-kebun kita dan toko-toko kita. Jangan curiga dulu sebelum ada bukti. Itu namanya fitnah, Bu. Tapi Ibu punya bukti, Nak. Tadi pagi, waktu Ibu masuk ke kamar sebelah, Ibu menemukan sesajen yang Ibu rasa itu mungkin untuk memuja makhluk halus. Ibu rasa mungkin bapakmu pengabdi makhluk halus. Dan setiap bulan purnama selalu saja pemuda desa kita hilang dan mati mengenaskan. Begini saja, Bu. Besok saya akan minta izin pulang sama pimpinan pesantren. Saya akan coba mengajak bicara sama Bapak. Ya barangkali aja Bapak mau menceritakan masalah yang dihadapinya. Lebih baik besok Ibu balik aja. Kalau Bapak pulang dari kota dan Ibu tidak ada, Bapak tambah bingung, Bu.
hari ini adalah tapamu yang terakhir. Jika kau bisa menyelesaikannya sampai besok pagi, maka kau telah lulus menjadi hambaku yang setia. Dan aku berjanji akan memberikan apapun yang kau inginkan, asal kau tetap memberikan tumbal seorang pemuda pada setiap malam bulan purnama untukku. Jika sekali saja kau tidak memberikan tumbal, maka seluruh harta kekayaanmu akan lenyap, dan kau akan hidup melarat kembali seperti semula. Bu. Bapak pulang. Bu. Ibu dari kamar itu. Apa yang ibu lakukan dalam kamar itu? Saya kan cuma merapikan kamar ini. Saya kan sudah bilang berkali-kali tidak boleh masuk tanpa seizin saya. Pak, kenapa saya tidak boleh masuk kamar ini? Apa yang Bapak sembunyikan? Apa yang Bapak lakukan di kamar ini? Pak! Pak! Keluar! Pak! Ibu keluar! Tidak, saya mau masuk. Jelaskan pada saya, untuk apa patung ular dan sesajen di dalam bufet ini? Ayo, jawab! Patung ular apa? Sesajen apa? Yang ada dalam bufet ini hanya barang pecah belah milik ibu. Tidak, saya tidak pernah menaruh barang apapun di dalam bufet ini. Saya juga tidak pernah menaruh apapun dalam bufet ini. Baik, saya buka bufet ini dan kita buktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Nyi Ratu, tolong ganti saja barang-barang cakala. Tolonglah saya. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ibu sudah puas. Benarkan kata saya. Dasar sudah pikun. Selamat pagi, Pak. Pagi. Mau kemana? Biasa. Jalan-jalan pagi. Iya, mangga. Mari. Mari.
Man, Wah, bagaimana kabar kamu? baik Pak. Aduh, mau kemana nih Pak? Biasa, jalan pagi-pagi. Wah, ngomong-ngomong, Suntoro, apa kabar Pak? Kapan dia pulang dari pesantren Pak? Baik, kabarnya baik. Aduh, nggak tahu ya Man ya. Barangkali nanti setelah dia tamat. Berarti masih lama Pak ya? Iya. Nanti tolong salamin Pak buat dia Pak. Iya, nanti Bapak sampaikan salamnya. Man, dari tadi Bapak tidak melihat lelaki seusia kamu di sekitar desa kita ini. Biasanya kalau pagi-pagi begini, mereka sudah terlihat di sawah atau di depan rumah. Ada apa ya, Man? Wah, saya nggak tahu Pak, tapi dengar-dengar sejak ada peristiwa pembunuh misteri di sini, anak-anak yang usianya 17 tahun diungsikan ke kota Pak, karena mereka takut jadi korban. Kamu kok tetap tinggal di desa ini? Kamu tidak takut kalau kamu dibunuh? Wah, takut sih takut Pak, tapi saya harus bagaimana lagi? Kalau saya pindah ke kota, ibu saya di sini sama siapa Pak? Saya nggak tega ninggalin ibu saya sendirian Pak. Man, mau tidak kalau Bapak kasih kerjaan? Wah, mau Pak, mau banget Pak, mau. Apalagi kalau bayarannya besar. Oh, saya kan bisa beli kerbau buat bajak sawah Pak. Iya, tentu bayarannya besar. Asal kamu mau turuti perintah Bapak. Syaratnya, kamu tidak boleh ngomong tentang pembicaraan kita ini sama siapapun, termasuk juga ibumu. Ya nanti kalau pekerjaan kamu selesai, ya terserah. Kalau kamu mau bicara, ya silakan. Baik Pak, saya mau Pak. Saya berjanji saya nggak akan bilang ke siapa-siapa Pak. Man, ini uang 2 juta buat kamu. Nanti setelah pekerjaan kamu selesai, uangnya akan Bapak ambil lagi. Wah, ini buat saya Pak. Iya, buat kamu semuanya. Banyak ini buat saya Pak. Iya. Aduh, wah, Bapak baik banget Pak. Bapak baik banget. Saya terima kasih banget. Saya janji saya akan menuruti semua perintah Bapak. Bagus. Kalau begitu Bapak permisi dulu. Ingat Man, jangan ngomong sama siapa-siapa. Ya Pak, saya janji Pak. Mari. Saya jadi beli kerbau. Pak, kita nggak salah jalan, Pak. Dah, ayo jalan. Oh, tempatnya serem banget, Pak. Loh, Pak. Kok kita malah kesini, Pak? Katanya saya mau diajak angkut barang. Diam. Jangan banyak tanya. Iya, Pak. Tapi saya takut, Pak. Alah, ayo cepat jalan. Tempatnya serem banget, Pak. Gak apa-apa. Man, kamu tunggu di sini ya. Kamu jangan kemana-mana. Bapak ambil barangnya dulu. Pak, jangan tinggalin saya sendirian di sini, Pak. Saya takut, Pak. Tidak ada apa-apa kok ya. Pak. Tunggu di sini, tunggu jangan kemana-mana. Jangan tinggalin sendirian, Pak.
Jangan tinggalin saya, Pak. Bapak, jangan tinggalin saya, Pak. Pak. Pak Ganardi. Pak, saya takut, Pak. Pak. Pak Ganardi. Pak, saya takut, Pak. Pemuda, mari ikut aku. Siapa kamu? Aku bidadarimu. Ayo ikut aku. Tidak. Kamu pasti siluman ular. Pasti kamu yang telah membunuh anak-anak muda di desa kami. Kurang ngajar. Beraninya kau. Jangan. Tolong. Siluman ular. Tolong. Garnadi, aku sudah datang. Buka matamu. Terima kasih, Nyi Ratu. Nyi Ratu. Apa keinginanmu hingga kau memanggilku? Maaf, Nyi Ratu. Saya mau meminta satu permohonan. Apa itu? Nyi Ratu,
Tumbal yang saya berikan tadi adalah pemuda terakhir yang ada di desa ini. Semua sudah diungsikan orang tuanya ke kota. Mungkin saat bulan purnama tiba, saya tidak bisa memberikan tumbal buat Nyi. Apa saya bisa mengambil pemuda dari desa lain? Di kota banyak sekali pemuda yang bisa dijadikan tumbal, Nyi. Tidak. Aku tidak ingin pria kota. Aku ingin pemuda desa yang lugu dan bersih hatinya. Aku tidak sembarangan memilih tumbal. Nyi Ratu, jadi saya harus bagaimana? Kalau saya tidak menyediakan tumbal, Nyi Ratu pasti akan marah pada saya dan akan mengambil semua harta saya. Jangan khawatir. Kamu belum kehabisan tumbal. Kamu masih punya seorang pria muda yang bisa kau serahkan padaku bulan purnama nanti. Jika waktunya sudah dekat, aku akan memberitahukanmu siapa dia. Bulan purnama masih lama. Sekarang, kemari dan layani aku. Astagfirullahaladzim. Bang Jaja, Bang Jaja. Ya, siapa Bang? Itu kenapa? Mayat Darman barusan ditemukan di hutan. Darman. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makasih Bang Jaja. Oh, iya. Apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini? Assalamualaikum. Bu, Pak, taruh pulang. Mana sih?
Bu. Ibu. 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 Bu, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu. Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bapak. Toro? Toro, kapan kamu datang? Loh, Toro, ibumu kenapa? Tidak tahu, Pak. Saat saya masuk, Ibu sudah pingsan. Bu. Bapak kemana aja sih? Ibu pingsan sampai tidak tahu. Toro, kapan kamu datang, Nak? Baru aja, Bu. Ibu kenapa? Jangan sakit ya, Bu. Toro akan ngejaga Ibu. Ya? Kamu tidak usah menemani ibumu. Bapak bisa menjaganya. Besok pagi lebih baik kamu kembali ke pesantren. Tidak baik tinggal di desa ini. Bapak takut kalau saya dibunuh oleh siluman juga? Ya. Toro, di desa ini tidak ada siluman. Siapa bilang ada siluman di sini? Tidak ada yang bilang, Pak. Tapi saya merasakan. Waktu saya mau masuk rumah ini, saya melihat penduduk kampung mengusung mayat Darman. Mayatnya mengenaskan, Pak. Dan saya juga merasakan kalau kematian Darman itu bukan kematian yang wajar. Nak, mau tinggalkan kami berdua. Ibu mau bicara dulu dengan bapakmu. Ya? Baiklah, Bu. Sekalian saya mau melayat ke rumah Darman. Darman kan sahabat saya sejak kecil. Ya, Bu. Toro. Ada apa, Pak? Berikan uang ini pada Ibu Darman. Dia pasti sangat membutuhkannya. Apa setiap ada penduduk yang meninggal, Bapak selalu memberi santunan uang sebanyak ini? Toro, Darman kan teman kamu sejak kecil. Apalagi Darman itu sudah Bapak anggap seperti anak Bapak sendiri. Dan sekarang ini Ibu Darman sebatang kara. Dia pasti sangat membutuhkan uang itu. Baiklah, Pak. Nanti akan saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bapak pikir dengan uang sebanyak itu bisa menggantikan nyawa Darman? Bu! Apa maksud Ibu? Kenapa Ibu bisa bicara begitu? Saya sudah tahu semuanya. Saya sudah tahu, Pak. Bapak kan yang mengorbankan pemuda-pemuda desa untuk tumbal ratus siluman ular. Iya kan? Kenapa Bapak mau melakukan itu? Kenapa Bapak mau menjadi budak nafsu setan? Dari mana? Bisa tahu semua itu. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Apa yang kalian lakukan? Dan apa yang kalian bicarakan di kamar itu semalam? Maafkan saya, Bu. Ampuni saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Saya terpaksa melakukan semua itu. Jangan minta ampun pada saya. Minta ampunlah pada Allah.
Saya tidak sengaja bertemu dengan Nyi Ratu. Waktu itu pikiran saya ngalor. Teman! Kenapa nasibku seperti ini? Jika ada yang kau inginkan, datanglah padaku. Ayolah, jangan ragu-ragu, karena waktumu tidak banyak. Mendekatlah. Jangan takut. Sekarang, berlututlah. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Kenapa? Apa kau tidak percaya pada kemampuanku? Bukan begitu. Saya bingung. Jika apa yang kau inginkan, katakan saja. Aku berjanji akan memenuhi semua keinginanmu. Tapi syaratnya, kau harus mematuhi semua perintahku. Saya mau hidupku berubah. Saya mau kaya. Saya mau usahaku sukses. Baiklah. Kalau begitu, naiklah kemari.
Dan saat itu, setiap saat saya wajib melayani nafsu Ratu Siluman Ular. Dan setiap malam purnama, saya harus memberikan tumbal seorang pemuda. Sebenarnya, hatiku tersiksa dan merasa berdosa kepada ibu dan Toro. Tapi, mau apa lagi? Saya tidak bisa membatalkan sumpahku. Dan saya tidak mau hidup kita melarat lagi. Seharusnya ibu tidak percaya begitu saja. Seharusnya ibu selidiki dulu dari mana harta karun itu. Cuma pada waktu itu ibu terlalu bahagia karena bisa melihat Toro sembuh dan Toro bisa masuk sekolah lagi. Bagaimana kalau Toro sampai tahu? Dia pasti akan sedih, Pak. Bapak mohon, Ibu jangan kasih tahu. Bapak takut Toro membenci Bapak. Dan Toro pasti marah sama Bapak. Bagaimana saya bisa tabah, Bu? Ini anak saya satu-satunya. Tega sekali yang membunuhnya. Siapa sih yang membunuhnya? Assalamualaikum. Darman sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Tidak ada teman lagi untuk bermain, Nak. Kenapa kau terkejut? Apa kau tidak mau lagi bertemu denganku? Saya hanya kaget, Nyi. Saya tidak menyangka Nyi Ratu datang secepat ini. Aku datang untuk memberitahukan siapa tumbalmu untuk bulan purnama berikutnya. Siapa itu, Nyi? Putramu. Saya mohon, Nyi. Saya mohon. Jangan ambil anakku sebagai tumbal. Saya akan mencarikan pemuda lain yang bisa dijadikan tumbal. Simpan saja tumbalmu. Aku tidak menginginkan tumbal yang lain. Aku menginginkan putramu sebagai tumbal bulan purnama nanti. Ingat itu. Jika tidak, maka semuanya akan lenyap. Hartamu dan juga keluargamu. Ingat itu. Nyi Ratu. Bu. Kita harus pergi dari rumah ini sekarang juga, Bu. Mana susunya, Pak? Ada apa sih? Mau kemana kita ini kan sudah malam? Sudahlah, kita nanti bicarakan kita mau kemana. Yang penting malam ini juga kita harus tinggalkan desa ini. Kalau tidak, kita semua akan celaka. Kita cari Toro, pasti dia masih di rumah kerja. Sudahlah, Bu.
sudah tidak ada waktu lagi. Ayo, ayo Bu, ayo. Sebenarnya ada apa sih Pak? Kenapa mesti lari? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Toro, kita harus cepat meninggalkan rumah ini. Ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Begini Toro, Ratu Siluman Ular itu menginginkan kau sebagai tumbalnya di malam purnama nanti. Bapak tidak mau hal itu terjadi. Lebih baik Bapak melarat seperti dulu lagi daripada harus kehilangan kamu. Bapak tidak rela. Masya Allah. Berarti selama ini kecurigaan Ibu benar. Bapak mendapatkan harta dari ular siluman itu. Sudahlah, sudah. Ayo cepat pergi. Nanti keburu Ratu Siluman Ular datang menjemput kamu, Toro. Tidak. Saya akan menghadapi Ratu Siluman Ular itu. Saya tidak takut. Tidak. Bapak tidak mengizinkan kamu melakukan hal itu. Bapak tidak rela. Orang tua para pemuda itu juga tidak rela kehilangan anaknya, Pak. Kenapa Bapak tega memberikan para pemuda itu kepada Ratu Siluman Ular? Apa Bapak tidak merasakan penderitaan orang tua para pemuda itu? Sudah, jangan berdebat lagi. Sekarang ayo cepat pergi. Ibu tidak mau kehilangan salah satu di antara kalian. Ayo cepat. Bagaimana nih Pak? Sepertinya Ratu Siluman Ular tidak mau membiarkan kita pergi. Dan pasti di sekeliling rumah ini sudah dijaga oleh ular-ular. Sudah. Kalian tunggu di sini. Bapak mau mengecek pintu belakang. Iya, Pak. Bagaimana Pak? Apa kita bisa keluar lewat pintu belakang? Di belakang ada beberapa ekor ular. Sudahlah. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Saya yakin bisa menghadapi ular siluman itu. Izinkan saya menjadi tumbal di malam purnama ini. Tidak. Ibu tidak mengizinkan kamu pergi. Bapak juga tidak mengizinkan kamu, Toro. Masih ada beberapa hari lagi sebelum malam purnama tiba. Kita masih banyak punya waktu. Ratu Siluman Ular itu tidak akan menagih tumbalnya sebelum malam purnama tiba. Iya, ini aku. Kau salah duga. Kali ini aku akan menjemput tumbalku lebih awal. Karena dia sangat istimewa. Dan karena dia juga putramu. Saya mohon, Nyi Ratu. Nyi Ratu jangan ambil anak saya. Ambil saja semua harta yang telah berikan Ratu pada kami. Tapi saya mohon, jangan ambil Toro anak kami. Dialah yang kami miliki di dunia ini. Saya mohon. Bapak dan Ibu tidak usah memohon padanya. Saya akan mengikuti apa kemauan Ratu Siluman Ular ini. Tapi Toro, ayolah, bawa saya sekarang juga. Lebih cepat itu lebih baik. Inikah istanamu? Iya, ini istanaku. Dan kau boleh menikmatinya sampai bulan purnama.
kau akan menjadi tamu istimewaku. Dan aku akan menyediakan ruangan khusus untukmu. Saya tidak mau ruangan khusus. Saya hanya mau berdua dengan Ratu. Baiklah kalau begitu. Kita akan menikmati malam ini. Ayo, cepat ayo. Cepat ayo. Ah. Kurang ajar. Ibu cepat banget, Bu. Ayo, Bu, cepat, Bu. Anak kita, Bu, tolong, Bu. Bu, Bapak kenapa, Bu? Pak, Bapak, Bapak.